firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 1 Februari 2024, kitab 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Berikutnya Daud bertemu dengan Ziba. Ziba ini hamba Saul yang melayani anak Saul, Mephiboset. Dan Mephiboset ini yang duduk makan bersama Daud pada waktu dia menjadi raja. Ayat 1, ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ya, sampai di sini. Jadi ini satu potongan peristiwa yang terjadi, atau satu potongan dialog apa yang terjadi di puncak Gunung Zaitun. Di puncak Gunung Zaitun, ketika Daud ingin beribadah di sana, dan pada waktu itu para hamba-hambanya sudah pergi ke Yerusalem. Tentu Daud bersama orang-orang Israel yang ikut bersama dialah di sana. Dan pada saat itulah datang Ziba. Ziba ini adalah hamba Saul. Ziba ini hamba Saul yang kemudian yang melayani Mephiboset. Ya, Mephiboset ini anak si Saul. Jadi dia datang dengan membawa keledai, buah-buahan, roti untuk Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia. Apa yang kita lihat di sini, bagaimana seorang Ziba ini hamba Saul dulu, yang kemudian juga ketika Daud menjadi raja juga diberi tugas untuk melayani anaknya Saul, dan pada kondisi yang memang sangat membutuhkan, Ziba ini hadir. Saya kira ini juga jadi renungan bagi kita, bagaimana seorang Ziba ini sangat peduli bagi orang-orang yang memang membutuhkan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya kira ini juga sesuatu yang luar biasa ya,
Orang-orang biasanya ya sama seperti perikop sebelumnya, ketika seseorang itu jatuh, maka orang-orang sekitar itu biasanya pergi menjauh. Itu yang biasanya terjadi. Dalam perikop ini kita diperlihatkan bagaimana seorang Siba yang menunjukkan kasihnya, yang menunjukkan bagaimana ya dia sangat menghormatin Daud ini dan membawa keledai makanan dan minuman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam perikop ini kita lihat bahwa Siba ini memberi pesan apa yang disampaikan oleh Mephiboset yang selama ini duduk makan bersama Daud di Yerusalem, memberikan satu statement. Apakah itu yang dikatakan, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah, ini kan seolah-olah sebetulnya selama ini pun dia berharap gitu ya, dia berharap dan dia berpikir bahwa waktunya lah Tuhan memberikan kerajaan itu kepada dirinya, Mephiboset, yang lumpuh kakinya ya dalam cerita sebelumnya. Nah, saya kira ini juga menunjukkan bagaimana keturunan Saul ini memberikan satu sakit hati gitu ya, sakit hati dari apa yang terjadi gitu ya, dari apa yang terjadi, yang mungkin menurut pemahaman si anak-anak Saul ini bahwa Saul itu mati oleh karena Daud yang membunuh ya, seperti itu. Padahal Saul itu mati dalam peperangan oleh bangsa Filistin. Tapi begitulah yang juga sering muncul pemikiran-pemikiran orang ketika kita jatuh ya, ketika kita mendapatkan satu masalah besar. Orang bisa saja memprediksi oleh karena ini, oleh karena itu, dan belum tentu betul, dan seringkali memang salah gitu ya, seringkali memang salah. Sehingga pada dialog berikutnya Saul bilang, ya kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Nah, namun apa kata Siba? Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapatkan kasih di matamu, ya Tuanku Raja. Nah, di dalam satu kesengsaraan yang besar, tapi ada juga gitu ya, muncul satu penguatan, pengabul ya. Dan ya saya kira itu yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Nah, baru yang ketiga, bahwa apapun yang kita lihat ini, perikop ini masih menunjukkan bagaimana dampak dari satu dosa yang pernah dilakukan ya. Tuhan menunjukkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya dari satu peristiwa dosa yang dilakukan. Dan tentu bagi kita kembali lagi merenungkan bagaimana dasarnya dosa itu berdampak terhadap kehidupan yang akan datang. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita untuk ya takut untuk melakukan dosa. Ketuahan kalau si magikan kata di bata yang si makaikan sa ibas keluh tatap hari. Haleluya. Amin.